Permisi, Mbak. Saya kirim, ya, terima Mbak, kasih. permisi. Yes, Nah, ini siapa Pak? buat yang TTU April ya? Enggak, April sampai Juli, semuanya, Oh, berarti yang udah semuanya. yudisium nggak usah ikut lagi ya, Mbak? Ya udah Yudisium enggak perlu. Kamu ikutlah. Oh ya, Febri. Oh, Tanda tangannya jangan lupa yang soalnya basah loh ya. diundang barusan. Ya udah, Undang sama siapa? nggak tahu dari tadi di email tadi diundang soalnya. Ya kan itu tulisannya seluruh peserta yang ambil TTU semester genap. Kamu Oh ambil ya, TTU semester genap enggak? Enggak kan? Udah udah tahu ya. berarti? Ya, Oke. makasih ya, Mbak. Thank you. Ya, thank you, Fan. Oh, bagusnya. Oke, teman-teman. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam sosialisasi hari ini. Di dalam chat box sudah kami kirimkan pendaftaran, sorry, form presensi. Jadi teman-teman kami mau untuk presensi di situ. Nah, sebelum kita akan mulai, saya akan buka dalam doa dulu. Saya akan pimpin dalam yang kersani, bagian aku sani bisa ngerti. Mari kita berdoa. Selamat sore Yesus, kami ucap syukur atas berkat-Mu sepanjang hari ini ya Bapak. Pada hari ini kami akan mulai untuk sosialisasi terkait TTU, Kapita dan Sita ya Bapak. Tolong berkati diskusi hari ini ya Bapak, biarlah apa yang informasi kami dapatkan yang terbaik untuk membantu kami dalam penyelesaian studi, terutama dalam TTU ini ya Bapak. Kami serahkan diskusi hari ini pada tangan kuasa-Mu dari awal pertengahan ke akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, saya akan share screen dulu. Jadi, yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait ketentuan TTU. Jadi, di sini ada perubahan teman-teman terkait ketentuan TTU. Sebelumnya adalah ini. Jadi, sudah ditandatangani kemarin oleh Bapak Dekan. Cuma ada revisi di bagian informasi awal. Jadi, kata-kata lebih kayak mengingat dan apa-apa seperti itu. Nah, saya sudah izin akan menampilkannya dalam format Word ini. Sama ya, teman-teman ya. Oke, yang pertama, setiap teman-teman yang mengambil TTU itu wajib ya, jadi wajib untuk membaca ketentuan TTU terlebih dahulu. Ya, jangan sampai teman-teman itu nggak aware bahwa ternyata ketentuan TTU-nya itu apa yang kalian lakukan itu ternyata ada yang tidak sesuai dengan ketentuan, akhirnya nggak bisa maju diseminasi. Ya, jadi teman-teman tolong perhatikan. Kalau di pasal 1 ini lebih ke definisi ya. Jadi ini adalah definisi tugas talenta unggul, kemudian bentuknya itu ada tiga, kertas kerja penelitian, kemudian laporan proyek, di mana laporan proyek itu bisa memulai usaha, mengembangkan usaha, atau menyelesaikan suatu permasalahan ekonomi dan bisnis. Dan selanjutnya adalah laporan proyek bisa yang dihasilkan dari kegiatan magang, tapi bukan merupakan laporan magang mata kuliah. Lalu yang terakhir ada publikasi. Untuk publikasi itu hanya diperbolehkan jika kalian publikasinya di jurnal ilmiah terakreditasi nasional yaitu Sinta 1, 2, 3, 4 atau jurnal internasional non predator dengan menampilkan letter of acceptance atau biasanya kita sebut LOA yang di mana artikel kalian sudah akan terbit atau akan dipublikasikan. Jadi bukan diterima untuk direview bukan ya. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya. Nah, bentuk luaran ini harus mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing. Jadi, teman-teman selalu komunikasi dengan dosen pembimbing. Kemudian untuk TTU dapat dikerjakan dalam individu maupun kelompok. Terkait kelompok itu ada di pasal 4. Ini saya full screen aja. Jadi, jumlah maksimal anggota kelompok itu adalah 2 mahasiswa. Anggota kelompok itu ditetapkan antara mahasiswa dan dosen pembimbing saat rancangan atau proposal TTU. Ya. Kemudian anggota kelompok yang diusulkan oleh dosen pembimbing wajib disetujui oleh kepala program studi asal mahasiswa. 4. TTU dinyatakan layak untuk dikerjakan secara berkelompok jika mampu memberikan kedalaman dan keluasan kajian lebih baik dibandingkan pengerjaan TTU secara mandiri. Lalu yang kelima, nah ini dia, teman-teman perhatikan 56 ini. Untuk teman-teman yang luarannya kertas kerja penelitian dan kelompok, itu wajib dipublikasikan dalam bentuk publikasi jurnal nasional terakreditasi Sintas 1, 2, 3, 4 atau jurnal internasional non predator. Sedangkan teman-teman yang laporan proyek
ya. Itu yang dikerjakan dalam kelompok wajib mengikuti diseminasi jalur ekspo atau publikasi. Dalam bentuk publikasi jurnal nasional terakreditasi, Sinta 1234, atau jurnal internasional non predator. Jadi, teman perhatikan kalau kertas kerja penelitian itu wajib publikasi, untuk yang kelompok ya, saya tekankan lagi. Kertas kerja penelitian yang kelompok, yang terjadi dua mahasiswa, itu wajib dipublikasikan. Tapi untuk yang laporan proyek bisa, sorry, saya lengkapin. Laporan proyek yang dikerjakan dalam kelompok bisa dalam bentuk expo atau publikasi. Nah, lalu jika teman-teman dalam satu kelompok itu lintas prodi, maka dosen pembimbing harus berjumlah dua dan berasal dari program studi asal mahasiswa. Lanjut, yang pasal 5, TTU laporan proyek itu merupakan kelanjutan rancangan atau proposal TTU berbasis laporan proyek. Ya, jadi bukan RTU-nya apa, kemudian pas ininya apa. Jadi harus sejalan. Dua, jika luaran TTU laporan proyek tidak sesuai dengan RTU, maka wajib untuk mengulang RTU. Jadi teman-teman pastikan berkoordinasi dengan dosen pembimbing ya. Tiga, TTU laporan proyek dari kegiatan magang di lembaga secara individu atau berkelompok dapat menggunakan data yang diperoleh dari kegiatan magang atas persetujuan dari pengelola magang. So, jangan sampai kalian punya data, ambil sendiri tapi nggak izin. Itu nggak boleh ya. Kemudian yang keempat, TTU laporan proyek dari kegiatan magang harus berbeda dari laporan magang kuliah. Nah, ini yang sekarang pasal 6. Tolong teman-teman semua ini wajib sangat amat ya sampean ya diperhatikan. Expo itu bukan suatu yang mengerikan atau yang sampai harus dihindari sampai akhirnya terlena publikasi yang sampai menggunakan joki. Itu tolong teman-teman jangan sampai melakukan seperti itu. Mas, oh berarti nggak boleh publikasi ya Mbak? Enggak, bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah kalian publikasi memang kamu punya, memang ingin untuk publikasi, nggak masalah. Kalau kamu ingin expo ya expo aja, gitu ya. Jadi teman-teman tolong bagian publikasi ini yang teman-teman akan publikasi dipelajari ya, ya. Jangan sampai kalian bukan terjegal ya. Jadi tidak belum memahami aturannya, terus kemudian sudah terlanjur, ya. Jadi ada mahasiswa sebelumnya itu tidak memperhatikan ini, dia terlanjur membeli LOA, gitu ya. Jadi, oh ya Kak, nanti bayar segini ya dapat LOA, habis itu jangan lupa reviewnya, itu nggak bisa ya guys. Jadi 2 tahun ini kami menemukan mahasiswa-mahasiswa seperti itu karena terlena pengen publikasi biar expo kan nggak ditanyain gitu. Padahal sebenarnya sama aja guys, karena pas kalian publikasi ada reviewernya juga. Nah nih saya bacakan dulu ya. Jadi publikasi itu harus di jurnal ilmiah terakreditasi nasional Sinta 1234 atau jurnal internasional non-predator. Dua, publikasi wajib mencantumkan afiliasi FEB UKSW. Tiga, nih ya teman-teman, dosen pembimbing TTU publikasi wajib yang menentukan jurnal dan tercantum sebagai corresponding author. Kalau seandainya dosen pembimbing kalian tanya, kamu ada ide nggak mau publikasi di mana? Misalnya ditanya gitu, ya kalian boleh beride. Tetapi yang menentukan nanti adalah dosen pembimbing. Ya, lanjut 4. Ini ya teman-teman tolong sangat diperhatikan. Dosen pembimbing TTU publikasi wajib yang melakukan proses pengiriman manuskrip pada jurnal yang telah ditentukan pada pasal 6 ayat 3. Ingat ya, yang submit manuskripnya itu adalah dosen pembimbing, bukan mahasiswa bimbingan. Oke, lanjut. Ini lagi, Letter of Acceptance atau LA itu adalah bukti penerimaan artikel untuk diterbitkan pada waktu volume dan isu tertentu, bukan LOA submisi untuk direview. Itu harus dibedakan. Nomor 6, ini ya, teman-teman publikasi, cek ini ya. Proses publikasi dari submission hingga published wajib menunjukkan urutan yang logis, yaitu submission dilakukan sebelum proses review sebelum LOA, dan LOA sebelum artikel published. Itu harus urut. Nggak boleh terbalik
atau tumpang tindih. Harus urut. Lalu, waktu proses publikasi dari submission hingga published pada pasal 6 ayat 6 tidak boleh di hari yang sama. 8. LOA didapatkan setelah proses revisi selesai dan dinyatakan diterima untuk diterbitkan. 9. Tanggal pernyataan lulus adalah tanggal terdekat diseminasi TTU setelah tanggal bukti penerimaan paper LOA. Jadi, teman-teman yang di sini akan mau publikasi, perhatikan ini ya. Saya akan menjelaskan salah satu kasus yang pernah terjadi. Ada mahasiswa tanya dosen pembimbing, Bu, apakah saya boleh publikasi? Dibalas ibunya, oh boleh silahkan. Nah, mahasiswa ini langsung submit sendiri. Submit sendiri, terus ada adminnya menawarkan, halo Kak, kalau mau yang Sinta 2 segini juta. Kalau mau yang Sinta 3 segini juta. Mau yang mana Kak? Di mana-mana publisher tuh nggak boleh kayak gitu ya guys. Kalau kamu menemukan itu, kamu jangan ambil. Ya, mencurigakan. Kalau di sini 3 juta, misalnya ya 3 juta. Terus habis itu setelah dia bayar 3 juta, dia submit terus dapat LOA. Jangan lupa ya ngerjain revisinya. No, dia kayak gitu tuh secara etika tidak dibenarkan ya teman-teman ya. Jadi di mana-mana kalau publikasi itu kamu submit dulu, nanti pihak editor dari publisher akan cek. Kalau itu sesuai dengan scope mereka, nanti diterima, kamu akan dapat email bahwa oh manuskripmu akan di review misalnya seperti itu. Atau misal ada juga mahasiswa bimbingan itu yang tidak ada review langsung keterima aja, itu ya nggak apa-apa. Kan tergantung dari publishernya kan. Nah setelah itu proses revisi kamu kerjakan. Proses revisi itu nggak mungkin cuma 1 hari atau 1 jam. Itu bisa sampai seminggu. Kadang-kadang itu ya. Kamu ngerjain revisi, reviewer dia kasih feedback, oke, reviewer udah oke, nanti manuskripmu akan dikirim ke editor. Dari editor nanti baru ke copy editing baru ke ke publish diterbitkan. Jadi nggak make sense kalau sampai submit sama review sama LOA itu di hari yang sama. Kasus yang lain lagi itu ya, yang LOA tadi ya. Dia udah bayar LOA, LOA-nya di bulan November, revisinya di bulan, jadi di November 2025, kemudian revisinya di bulan Januari. Nah, itu kan juga nggak make sense kan? Harusnya kan LOA setelah revisi selesai. Nah, kok belum revisi udah LOA. Ya. Jadi saya minta tolong teman-teman secara pribadi ya, jangan terlena dengan apa, nggak usah lah ditanya-tanya sama reviewer kan, publikasi nggak ada yang nanyain, lebih tenang kan gitu. Terus akhirnya malah pakai joki atau beli di Shopee itu ada juga sampai kayak gitu. Itu kedeteksi teman-teman ya. Jadi tolong teman-teman yang publikasi perhatikan bagian ini. Kemudian ini nomor 10, mahasiswa dan dosen pembimbing bertanggung jawab atas terpenuhinya publikasi dari TTU sesuai dengan persyaratan yang diserahkan sebagai bukti awal kepada panitia diseminasi. Jika dosen pembimbing TTU publikasi bukan sebagai corresponding author dan atau bukan yang melakukan pengiriman manuskrip pada jurnal yang telah ditentukan, maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengikuti di TTU jalur Expo. 12. Jika terbitnya LOA tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengikuti diseminasi TTU jalur Expo. Nah, untuk poin 11 sama 12, ya, itu juga berkoordinasi dengan dosen pembimbing. Jika dosen pembimbing merasa bahwa mahasiswa ini publikasi tapi nggak seizin sama dosen pembimbing, manuskripnya bisa ganti loh guys. Jadi bisa jadi kamu suruh buat lagi. Nah itu jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Komunikasi itu penting, oke? Jadi tetap harus koordinasi dengan dosen pembimbing. Jangan dengan kasus yang tadi saya sebutkan, dia cuma tanya apakah boleh publikasi? Boleh. Maksudnya kan apakah boleh? Ya silahkan. Tapi dia memanfaatkan momen itu dengan langsung submit. Pas ketemuan dengan Kaprodi, panitia dengan juga dosen pembimbing dan masa ini malah isinya saling menyalahkan. Udah lah, nggak usah sampai kayak gitu ya guys ya. Lanjut pasal 7. Jadi untuk yang TTO jalur ekspor nilainya ditentukan oleh dosen pembimbing dan reviewer. Kalau yang publikasi nilai A itu untuk yang akreditasi Sinta 1, 2, 3 sama jurnal internasional predator. Kalau AB itu yang di Sinta 4.
Pada pasal 8, diseminasi TTU diselenggarakan dalam bentuk expo atau publikasi. Pelaksanaan diseminasi TTU diatur lebih lanjut oleh Panitia Expo TTU FEB. Nah, ini paskanya ya. Jadi ini sudah tadi kan pas proses pendaftaran sampai dengan pelaksanaan. Nah, pasal 9 adalah setelahnya. Nomor satu, manuskrip TTU wajib diunggah ke repositori UKSW setelah mendapat persetujuan revisi dosen pembimbing. Dua, tenggang waktu revisi dan pengulangan berkas yudisium maksimal 14 hari setelah diseminasi TTU. Kalau sampai kalian terlewat dari batas berkas pengumpulan berkas yudisium, maka yudisium mahasiswa yang bersangkutan dibatalkan dan wajib melakukan diseminasi ulang pada periode diseminasi berikutnya. Jadi nggak boleh telat ya guys. Empat, nilai TTU dipublikasikan di Siasat setelah semua persyaratan yudisium terpenuhi. Menutup, ketentuan ini berlaku sejak tanggal 1 April. Jadi bukan berlaku mundur ya, tapi berlaku di 1 April. Kemudian dua, ketentuan lain yang sudah ada dan bertentangan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku. Dan tiga, ketentuannya akan ditinjau kembali di kemudian hari bila terdapat kelemahan di dalamnya. Nah, ini adalah ketentuan TTU. Ya, jadi saya harap teman-teman perhatikan, terutama yang publikasi. Sudah diingatkan ya, tolong jangan sampai salah langkah. Gitu ya. Terkendala akses. Hmm, sebentar ya. Sini yang di chat ada bilang terkendala akses. Seharusnya enggak loh. Kak, halo, Ini halo. Izin masuk, data Kak. Mas Mungkin Kevin. yang dimaksud kapasitas Zoom-nya, Kapasitas, karena yang ini cuma 100, jadi mungkin nanti yang tidak bisa join, rekamannya ini akan kita unggah gitu aja, Mbak, mungkin. Oh, I see. Oke, oke, oke. Iya, oke, oke. Oke, lanjut dulu ya. Nanti saya akan kirimkan, kami akan kirimkan ini YouTube-nya. Makasih Stefani untuk informasinya. Oke, ya, ini lanjut. Saya akan tunjukkan panduan untuk sitanya ya. Jadi kan ini udah ketentuan TTU. Nah, setelah kalian udah selesai mengerjakan TTU kalian, kalian akan mendaftar diseminasi TTU. Nah, ini urutannya. Ini adalah tiga link utama yang kita gunakan. Jadi sekarang kita sudah berubah, domainnya bukan febuksw.id, tapi sudah uksw.edu. Bravo itu biasanya dipakai untuk prosesi di kelas asisten, kemudian ada perwalian, dan di situ ada juga pusat informasinya FEB di situ. Lalu, Kabita uksw.edu itu adalah untuk kalian kartu bimbingan ya, tugas akhir kalian. Nah, di sini teman-teman bersabar ya. Kabitanya itu baru akan diaktifkan setelah memonya dari fakultas itu sudah terbit. Jadi sudah jelas, sudah disahkan oleh prodi siapa mahasiswa ini dengan bimbingan siapa. Gitu. Jadi tidak langsung siasatnya klik, kemudian langsung aktif gitu ya. Kami butuh proses karena kami melakukan aktivasi Kabita itu berdasarkan memo yang nanti dibuat oleh prodi. Nah, kalau dulu kan ada SK bimbingan. Nah, ketika SK bimbingannya belum ada, kami dasarnya dari memo dulu. Nanti biasanya SK-nya bulan depan atau tengah semester udah keluar. Kemudian setelah Kabita sudah diisi, baru kalian bisa akses Sita. Jadi tolong ya teman-teman, kalau memang Kabitanya belum divalidasi oleh dosen pembimbing, ya kamu nggak bisa akses Sita gitu ya. Jadi jangan tanya-tanya lagi, kok Sitanya nggak bisa dibuka Mbak? Karena Kabitanya belum divalidasi. Nah validasi itu seperti apa? Ini ya guys. Jadi validasi itu, setuju untuk ujian TTU itu adalah ini. Setuju untuk ujian itu untuk yang expo. Jadi teman-teman perhatikan bahwa dosen itu harus memvalidasi ini, ya. Kemudian tanggalnya jangan sampai ini kan lanjutkan proses bimbingan tanggal 30 Oktober.
Jangan sampai di sini juga 30 Oktober. Itu bikin chaos, teman-teman. Nanti malah gagal akses. Saya sudah ingetin loh ya, bahwa di sini tanggalnya harus beda antara proses bimbingan dengan validasi tujui. Oke, itu harus berbeda. Berlaku juga untuk yang publikasi. Nah, untuk publikasi, dosen pembimbing itu harus klik ini, lanjutkan proses bimbingan jalur publikasi, baru setujui untuk ujian jalur publikasi. Ingat lagi, tanggalnya juga harus berbeda. Gitu. Kalian bisa akses kabitanya bisa pas tanggal 6, gitu ya. Tanggal 6, karena besok tanggal 23 kan udah libur ya. Jadi kan dari kantornya kan libur ya nggak bisa, belum bisa langsung mengaktifkan. Jadi tanggal 6 nanti sekarang sudah bisa akses kabita masing-masing. Oke, lanjut. Nah, setelah kabitanya sudah divalidasi, kamu bisa akses Sita. Oh, ini sorry, ini belum saya update. Sebentar, ini saya gantinya dulu. Ini Sita uksw.edu. Oke, sudah saya ganti. Sebentar, oke, sudah. Nah, di sini teman-teman buka Sita. Yang kalian sekarang baru online boleh juga membuka Sitanya. Kalau misalnya sudah bisa akses. Sebentar, ini tadi mana websitenya? Oke, nih. Nah, jadi Kabita sudah divalidasi. Kalian bisa buka ini, silakan langsung klik login mahasiswa. Nah, ini contohnya ini adalah pengumuman yang bisa kalian perhatikan. Nah, langkah pertama adalah kamu cek NIM udah benar atau belum. Ini kami ambil dari Kabita ya. Programmu yaitu reguler sama ICMAP. Namanya siapa? Jangan sampai salah ketik ya, karena nanti ini sebagai dasar kami untuk membuat laporan ke Dikti. Kemudian judul TA ditulis lengkap di sini. Program studinya akan muncul otomatis. Nah, ini konsentrasi wajib dipilih. Tolong jangan dikosongin. Kalau kosong kenapa? Kamu akan gagal kirim. Jadi kamu kirim kayak kamu ngisi Google Form itu loh, ngirim ini harus diisi, ini harus diisi. Ya, jadi jangan salahkan sistemnya. Karena kan di sini sudah kalian sudah diberitahu bahwa harus diisi. Ketika kalian nggak ngisi terus gagal kirim, nggak bisa daftar di periode itu, terus marah-marah nyalain sistem. Nah, nggak bisa ya guys. Ini kalian soalnya udah dikasih tahu. Konsentrasinya adalah apa, gitu ya. Jadi untuk teman-teman ilmu ekonomi, klik aja ilmu ekonomi. Untuk yang manajemen bisa dipilih sesuai dengan pilihan konsentrasi kalian. Ada kewirausahaan, perkantoran, MSDM, dan lain-lain. Kemudian akuntansi juga ada. Jadi silakan dipilih sesuai koordinasi dengan dosen pembimbing. Lalu di sini ya pembimbingnya nanti ada tanggal kalian disetujuinya kapan. Kemudian jalur ujiannya dipilih kalian ujian atau publikasi. Lalu rencananya pilihlah bulan yang akan kalian pilih. Ya, nanti kan kalian lihat ada beberapa periode. Nah, pilihnya yang sesuai. Kamu pilih yang periode mana, gitu ya. Jangan sampai kamu klik ternyata bukan periode yang kamu mau. Habis itu, ketika teman-teman yang sudah bisa pada nerima email dari panitia, berkas Anda sudah terima, ternyata kalian belum. Terus ternyata periodenya salah. Nah, ini hak saya sudah keterima, saya sudah ngirim tepat waktu. Kan saya nggak tahu tanggalnya salah. Nah, itu jangan kayak gitu ya, guys. Kalau udah dewasa, jadi bisa melihatlah bedanya bulan Februari, Maret, April, and May. Kalau misalnya belum bisa bahasa Inggris, bisa kamu screenshot, bisa kamu translate juga di Google atau di ChatGPT, gitu ya. Jadi tolong teman-teman perhatikan ini, jangan sampai salah. Lalu jenis kelamin dipilih, nah ini jangan ketuker ya, soalnya kami akan lapor juga ke Dikti. Tempat lahirnya di mana, kota atau kabupaten, ditulis lengkap tanpa disingkat. Jadi misalnya kalian lahir di Salatiga, tulis saja Salatiga. Kalau Kabupaten Semarang, berarti tulis saja Kabupaten Semarang, bukan kap titik ya, tapi Kabupaten Semarang. Tanggal lahir diisi, ya. Kemudian alat lengkapnya harus lengkap sesuai dengan KTP. Jadi alamat lengkap tidak disingkat. Misalnya Jalan Mawar Raya, RT 001, RW 013, Kelurahan Api, Kecamatan Air, Kota Angin. Misalnya seperti ini. Gitu ya. Kalau RT saya 0, gimana Mbak?
ya nggak apa-apa. Kamu tulis aja berarti RT 000, RW 000. Sesuai apa yang ada di KTP teman-teman. Provinsinya dipilih. Oh ya, saya mau tanya apakah di sini teman-teman ada yang dari Timor Leste? Ya ada ya. Oke, kalau ada yang di luar negeri nanti saya harus aware karena di sini akan sesuai dengan pasportnya berarti. Kode posnya diisi dengan lengkap, jangan sampai salah ya. Tadi kan kalian dengar ya pas pembukaan ada mahasiswa yang salah input. Artinya bikin apa? Kita harus memperbaiki. Jadi lebih baik kalian sudah teliti di awal. Kemudian NIK-nya diisi. Ini email pribadi teman-teman. Dan ini adalah nomor HP WA aktif kalian. Ini ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kami biasanya menghubungi lewat WA ini. Karena kadang kalau kami hubungi lewat email, respon ada yang responnya cepat, ada yang responnya lama. Jadi kami izin akan juga menghubungi kalian lewat WA. Lewat nomor hotline-nya panitia diseminasi. Ya, ini sudah data diri diisi lengkap dan benar. Terus sekarang kita upload. Jadi teman-teman, setiap kalian upload file di sini selalu klik simpan sementara. Biar apa? Kalau tiba-tiba time out atau kamu ini ada mati listrik ya, mati listrik, internetmu nggak bisa connect, pada kamu baru upload. Kamu udah upload dari atas ini saya bawah, karena lupa kamu klik simpan sementara, ya udah hilang nanti pas kamu harus masuk lagi. Jadi sangat disarankan kamu klik ijazah SMA, klik simpan sementara. Klik transfer nilai, klik simpan sementara. Nah, simpan sementara itu harus di bagian bawah. Ya. Ini ada KST. Tuh, sorry. Ini mouseku kok. KST, tagihan lunas. Nah, khusus mahasiswa yang maju diseminasi periode April, ya, periode April, tagihan lunasnya sementara pakai tagihan lunas registrasi ulang. Nah, kalian unggah tagihan lunas setelah pengambilan MKTTU setelah kalian di saat masa perbaikan berkas. Kalau sebelum tanggal 7 April kamu belum lihat tagihanmu terbuka, silahkan langsung ke Bara. Bisa email, bisa datang. Nanti akan dibuatkan tagihannya, kalian bayar, kemudian kalian bisa langsung unggah di masa perbaikan. Kemudian KKM, ya, lanjut pas foto 3x4 berwarna. Nanti kalau di bagian sininya itu akan hitam putih. Kenapa? Karena itu akan kami pasang yang di SKL. Jadi teman-teman jangan kaget tuh. Aku unggahnya berwarna kok di sini hitam putih. Lanjut, SK bimbingan. Untuk yang periode April silahkan diunggah memonya. Kemungkinan akan dikirim hari Senin. Gitu ya. Buat teman-teman yang ambil TTO tapi baru di pas adjustment, biasanya dikirimnya bisa di tanggal 7-nya atau di tanggal, sorry, bisanya cuma di tanggal 8 karena tanggal 7 itu kan baru adjustment ya. Lanjut, KTP. Tolong teman-teman dicek KTP-nya jangan sampai rusak. Gitu ya. Karena nanti kalian kalau udah lulus juga, KTP-nya rusak itu juga apa jadi chaos juga. Jadi teman-teman kalau merasa KTP-nya udah rusak, bisa segera ke Dukcapil untuk ngurus ya. Gitu. Kemudian manuskrip. Manuskrip diunggah di sini, hasil uji plagiasinya, dan juga ada skornya diisi di sini. Gitu ya. Untuk yang IC map, itu wajib unggah TOEFL-nya. Lalu bukti kegiatan ICMap. Nah, di website itu kan ada dua ya. Nah, dua kegiatan itu dimasukkan ke sini. Lanjut. Nah, untuk yang publikasi ini, nama jurnal diisi dengan nama jurnalnya, bukan judul artikelmu. Ya, tapi nama jurnal. Kemudian peringkat jurnalnya dipilih apakah Sinta 1, 2, 3, 4 atau International Non-Predator. Kemudian adalah LOA-nya, terus yang untuk diterbitkan, lalu di sini ada metadata OJS, jadi urutan screenshot dari kamu pertama kali submit, kemudian proses review, bisa lewat email, WhatsApp, atau OJS, lalu screenshot bagian copy editing, sampai screenshot bagian production. Nah, untuk per April ini nanti akan ditambah dengan metode JS-nya, catatan revisinya apa aja, dan apa perbaikan yang kamu lakukan. Nah, itu akan sebagai salah satu syarat untuk bisa mendaftar di diseminasi TTU jalur aplikasi. Kemudian untuk sertifikat Sinta,
Nah, sertifikat Cinta itu dibuka dari sini ya, guys. Jadi cinta.kemendiktissaintek.go.id. Jadi bukan sertifikat yang gambar wayang itu ya, tapi yang langsung ke sini. Ya, jadi ada jurnalnya namanya apa, terus Cinta berapa. Untuk yang non-predator internasionalnya, kamu cek di sini, billslist.net. Ya. Kemudian URL Cintanya itu adalah bagian ini. Jadi jurnalnya di mana, langsung dimasuk ke sini. Kalau yang internasional, silakan kamu kirim bagian indeksnya apa aja, gitu ya. Nanti saya akan berikan contohnya. Kalau sudah berhasil diklik, klik kirim. Muncul pesan ini, klik OK. Nah, setelah berhasil klik kirim, tombol simpan sementaranya sudah tidak muncul. Saya ingatkan lagi ya teman-teman, indikator berkas kalian berhasil terkirim adalah tombol simpan sementaranya hilang. Ya, jangan sampai kalian udah klik, habis itu tergesa-gesa di close. Ternyata gagal kirim. Gitu. Jadi memang nanti di dalam sistem ini tuh sudah dibuat oleh staf IT-nya FVP itu kalau kalian kirim tapi ada file yang kosong, itu akan muncul tulisan. Misalnya ya, KKM-mu kamu lupa isi. KKM harus diisi. Tapi ternyata terlanjur kamu sudah terlena untuk segera close, nggak lihat pengumuman, klik kirim langsung close. Itu jangan ya guys. Klik kirim, terus kamu pastikan simpan sementara yang ada di sini udah hilang atau belum. Contohnya ini ya tadi. Nah ini ya, ini simpan sementara di sini. Kalau kamu sudah klik kirim dan berhasil, dia akan hilang simpan sementaranya. Gitu ya. Ini udah kami sudah mengingatkan ya teman-teman ya. Tolong itu diperhatikan. Pokoknya kalau udah kirim harus tenang itu kalau tombol simpan sementaranya hilang. Lalu kami sarankan teman-teman, ya kami berharap tidak ada masalah ya. Belum ada sih masalah ada yang kirim tapi datanya nggak masuk. Maksudnya berhasil kirim data yang nggak masuk itu belum ada. Saya harap ya tidak ada. Jadi saya harap semuanya baik. Baik. Jadi silakan kamu screenshot buktinya sudah terkirim, yaitu simpan sementara yang nggak ada, sama ada tanggal sama jamnya di sini. Jadi kalau sampai kamu nggak terima, kamu bisa WA, bisa email ke Panitia Diseminasi. Ini saya sudah daftar kok nggak masuk. Ini buktinya saya sudah kirim. Nah itu akan kami urus. Ya teman-teman ya. Karena namanya sistem kan buatan manusia, kadang kalau ada yang error kan tetap kami harus antisipasi. Oke, nah kalau kalian sudah berhasil mengirim, nanti akan ada cek kelayakan oleh panitia TTU dan Kaprodi. Kalau ternyata kalian layak, itu akan hijau semua, gitu ya. Nah, teman-teman, untuk cek administrasi itu adalah dari pihak panitia, tapi untuk yang transit nilai itu dari pihak prodi, ya, di prodi di sini. Jadi pada sesi pada sesi cek kelayakannya, nanti di sini mah akan ada tanda merah silang. Itu kan bukan berarti kamu ini ya gagal ya, tapi itu artinya baru sedang proses. Jadi memang kami belum sedang proses. Kami baru proses untuk mengubah ketika transfer nilainya baru dicek oleh Kaprodi, itu akan berubah sedang diperiksa, bukan tanda silang. Tapi sementara ini masih silang. Jadi teman-teman tolong diuraikan dulu ketika masa cek layakan dan ini berubah silang. Oke. Acuannya adalah pengumuman resmi dari kami melalui email. Lanjut, nah ini kalau misalnya kalian salah, misalnya nih ijazahnya itu cuma bagian depan tok, ternyata belakangnya nggak ada. Ya sudah, nanti ada catatan di sini, ini sebagai acuan teman-teman. Oh ini berarti ijazahku harus ganti. Kamu klik pilih file, masukkan, terus kirim. Ya. Setelah kalian perbaikan berkas dan dinyatakan layak, nanti kalian akan mendapatkan reviewer. Nah ini, kalau kalian sudah memperbaiki dan semuanya udah hijau, kamu klik informasi ujian. Kalau nggak ada, ya tulisannya belum ada ujian untuk Anda. Tapi kalau sudah ada reviewer, nanti akan seperti ini. Jadi reviewer satu siapa, reviewer duanya siapa. Gitu ya. Terus lanjut, oke, itu sudah bagian yang ini. Oke, sekarang saya berikan untuk contoh dokumennya ya.
Ini dokumennya saya share dulu. Nah, ini ya guys, ijazahnya harus di sini depan sama belakangnya ada. Terus, habis itu, Pak, ijazahnya hilang. Gimana? Nah, kalau ijazahnya hilang, kalau ijazahnya hilang, itu kamu urus ke sekolahan ya. Jadi pakai surat keterangan, gitu ya. Pakai surat keterangan bahwa memang ijazahmu hilang. Intinya adalah kami itu butuh informasi terkait nomor ijazahmu dan namamu bahwa kamu memang benar-benar dari situ, gitu ya. Terus lanjut, bagian depan sudah, bagian belakang sudah. Oh ya, bukan SKL ya, surat keterangan lulus ya, bukan ya, teman ya. Harus ijazah, oke? IJAZAH. Nah, ini contoh yang salah, cuma depannya doang, gitu ya. Oke, lanjut. Transkrip nilai boleh dalam bentuk PDF atau dalam bentuk spreadsheet di siasat. That's okay. Nah, untuk kartu studi tetap, kamu bisa download dari siasat. Intinya harus ada link sama nama, fakultasnya, dan jurusannya apa. Kemudian di sini semesternya, yaitu berarti semester 3 tahun 2025-2026. Dan ada mata kuliah tugas, di sini harusnya tugas talenta unggul ya. Tugas talenta unggul harus ada di sini. Ya. Format filenya PDF. Nah, ini untuk yang tagihan lunas, teman-teman harus dalam bentuk PDF ini ya, guys. Jadi, yang pertama, format filenya PDF, bukan screenshotan ya, bukan screenshotan siasat, tapi file PDF dari bagian yang ini, ya, bagian dari bara ya. Kemudian, ini harus tagihan aktif, berarti semester 3 tahun 2025-2026. Identitasnya benar, tolong kalian punya sahabat atau punya pacar yang mau maju bareng, jangan gunakan laptop yang sama. Kami sarankan itu. Karena pernah ada mahasiswa pakai laptop temannya, der filenya ketuker. Nah itu ya, jadi kan malah apa bikin bingung juga kan. Atau malah kamu ternyata mereplace file punya temanmu. Jadi, sorry, sitanya temanmu. Jadi teman-teman jangan sampai eh, kalau memang terpaksa di laptop yang sama, pastikan di browser yang berbeda. Kalau kamu ada yang masukkan di Google Chrome, yang satunya pakai Internet Explorer. Terus satunya di Google Chrome, satunya pakai Safari. Tapi kami sarankan jangan pakai Safari, tapi pakai yang non Safari aja. Mozilla atau apa itu tadi? Internet Explorer. Dan kami juga sarankan jangan lewat HP, gitu ya. Oke, karena HP itu bisa lebih dari satu akun Google, Gmail, itu bisa bikin chaos. Jadi kamu udah memasukin, tapi sistem kamu keblok. Karena memang sistem kami ngeblok yang non UKSW.edu. Lanjut, di sini SKS-nya adalah SKS mengambil mata kuliahnya, ini dulu banget ya nih. Kalau sekarang kan berarti 6 dikali berapa kali sebenarnya. Itu, terus nanti udah tagihan nol, oke berarti memang sudah mahasiswa ini sudah melunasi tagihan setelah pengambilan MKTTU. Dan kami butuh informasi ini teman-teman. Jadi oleh karena itu, pastikan kalian upload dalam bentuk yang seperti ini. Lanjut, nah ini contohnya yang salah. Ini tagihannya malah tagihan tahun kapan, ya. Kemudian ini belum termasuk SKS bayar mata kuliah TTU. Kecuali yang April ya. Kecuali yang April. Oke. Terus ini KKM harus dari DEM. Oke. Jadi harus dari DEM. Tolong teman-teman jangan mepet. Hamin 3 pendaftaran ngoyak-ngoyak Mas Ian. Terus habis itu protes, ini Mas Ian lama sekali. Padahal kamu baru ngirim hari itu. Ya nggak mungkin lah Mas Ian pagi nerima langsung sorenya. Ini kan dia kan ada proses. Dan Mas Ian sebagai BKKK sudah mengirimkan prosedurnya gimana mengurus KKM. Tolong dibaca emailnya. Jadi Bapak Ibu semua di sini yang emailnya sampai ribuan, tolong dicek emailnya ya. Inboxnya sampai ribuan, tolong dicek. Nah ini contohnya yang tidak, yang salah. Jadi
screenshot keaktifan tapi tanpa dengan atau tanpa validasi Corticom. Nah, ini contohnya ya, jangan menggunakan ini. Gunakanlah yang ini. Apalagi sekarang dia sudah sistemnya digital, akan semakin cepat. Ini foto yang benar, tidak ada list di sini, karena kami pakai untuk SKL teman-teman. Muka jelas, tolong yang pakai make up, please jangan make up yang terlalu tebal, akhirnya muka asli kalian jangan sampai nggak terlihat. Gitu ya. Jadi pernah dia mukanya hampir totally different dengan aslinya. Itu karena nanti kan fotonya kalau foto udah bener bisa kamu pakai untuk daftar wisuda. Nah, nanti fotonya ditaruh di ijazah sampai beda itu kan masalah. Ya. Kemudian telinganya terlihat semua. Untuk yang berhijab berarti ya pakai untuk hijab ini. Ya, hijab yang hitam itu ya, atau warna gelap yang rapi. Kemudian dahinya terlihat, alis matanya terlihat, gitu ya. Kemudian pakai pakaian yang rapi seperti contoh ini, gitu ya. Jangan sampai tidak sesuai. Nah, ini teman-teman, kalau kalian foto di studio, kamu juga titip salam sama Bapak, Mas-mas, Mbak editornya. Tolong jangan terlalu apa diedit yang glowing banget. Pernah itu mukanya bener-bener beda, guys. Jadi mukanya bener-bener kayak kaca keramik gitu loh, yang kayak Korea gitu. Nah, itu kalau teman-teman titip salam buat mas-mas mbak editor yang di studionya. Ini contohnya mahasiswa yang fotonya salah, ada listnya. Terus ini foto pakai HP, terus diedit. Nah, tolong jangan ya, guys. Karena fotomu yang di Sky itu sebagai salah satu filter. Kalau fotomu udah sesuai, kamu bisa pakai buat daftar wisuda nanti. Daripada kamu foto 2 kali kan. Dan disarankan, oh ya ini teman-teman, untuk wisuda, info tambahan aja, untuk foto harus sesuai dengan warna rambut asli. Kalau warna rambut aslimu adalah hitam, fotomu juga harus rambutnya warna hitam. Ya, kalau memang misalnya teman-teman misalnya ada yang albino, warnanya putih ya, berarti putih. Atau kalian terlahir udah pirang, ya berarti pakai foto rambutnya pirang. Jadi sesuai dengan lahirnya seperti apa. Kemudian di manuskrip, nah ini teman-teman tidak perlu berdebat, manuskrip itu adalah tulisanmu, tugas Alta Unggul dari cover sampai lampiran. Dulu pernah ada yang debat, nah kan saya nggak tahu manuskrip itu apa. Kan yang penting kan pernyataan kasihannya udah ada. Nah, jangan gitu ya, Bapak Ibu. Manuskrip itu adalah dari cover sampai yang akhir. Tuh. Kemudian ini surat pernyataannya diisi nama NIM program studi, judul, pembimbing tengah ujian. Kemudian tanggal diseminasi, sorry. Ini kalau pakai materai tempel gini, tanda tanganmu harus kena. Tapi kalau kamu pakai e-materai, tanda tanganmu harus terpisah. Gitu ya. Oke. Dan teman-teman, kalau kalian pakai digital, itu urutannya bukan dikasih e-materai baru kamu ngedit-ngedit, nggak bisa ya. Jadi manuskripmu final udah jadi, baru kamu masukkan untuk digugurkan e-materai. Kalau kamu sampai udah punya e-materai, tapi malah diedit, itu keabsahannya malah hilang nanti. Jadi kak sarannya yang penting pakai yang tempel aja sih. Itu. Dan ini contoh yang salah, tanggalnya diseminasi beda. Terus habis itu, sorry, ini tanggalnya misalnya beda, kemudian informasinya nggak lengkap, di delete ya, tanggal diujinya itu nggak ada, ini malah dihapus, nggak ada materai, ya. Kemudian ini juga yang salah. Nah ini teman-teman tolong jangan gini ya, udah tak ingetin loh ya. Kalau pernyataan kasihan TTU, nggak boleh kamu ngetik gini, kemudian ada crop-cropan materai sama tanda tanganmu. Itu nggak sah. Harus menjadi satu kesatuan. Kalau mau nempel ya, kamu print dulu pernyataannya, kamu tempel materai, baru tanda tangan, scan, gabungin sama manuskrip. Gitu ya. Ini sudah. Oke. Tuh ngomongnya lama nih, satu jam lebih. Silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya, saya stop share dulu. Ini ada pertanyaan dari Sydney. Sydney, tidak ada pengumuman bahwa memo harus di-rename loh Sydney. Jadi yang ada adalah memomu masuk sudah, kalau ada SK, ya sudah SK-nya dimasukkan. Jadi tidak perlu dihapus, tidak perlu di-rename.
Kalau salah baru dihapus. Begitu Mbak Sydney. Apakah menjawab Mbak Sydney? Ini ada pertanyaan dari email juga ada yang gitu. Minta memo di tim IT, minta memonya dihapus karena mau diganti SK. Kalau udah ada memo, udah dipakai aja. Nanti pakai SK yang, kalau udah ada SK, ya udah kamu masukin aja. Oke, Christopher, silakan, Chris. Kalau buat itu yang kan di ICMM itu kan ada 3 apa um, apa tuh namanya kegiatan wajib itu ya. Mhm. Itu tuh harus semuanya ada atau enggak ya? Kamu udah baca websitenya belum? Ya soalnya kayak gini TTU. punya aku konfisku hilang Ya, kamu bilang sama Mem Ani berarti. Yang ada berarti cuman ikem sama short visit tok. Yang ketemu itu tak cari-cari di email. Kalau itu tuh, kalau yang khusus itu yang ngecek memang dari Mem Ani. Oh, Ini ya, contoh. Ini kan di sini. Ini kan tadi kan saya bilang ada dua ini kan kegiatan ASIMAP sama rekapitulasi sama bukti keikutsertaan. Itu kan rekap sama bukti. Nah, itu jadiin satu. Berarti ada yang sertifikat 2 kali, terus kemudian kegiatan 2 kali IKEM itu, Bang. kan kalau Nah, itu yang kamu. ikem itu kan 1 panitia, 1 peserta. Terus Mm-mm, kalau yang short visit itu kan apa 1 kali tok. Terus yang mm-mm. satu lagi itu apa? Konfis itu peserta tok ya, Mem? Nah, itu mending kamu tanya sama Mem Ani, karena itu yang ngecek Mem Ani. Oh, oke, Mem. Oke, nanti jadiin satu ya, nanti kami editnya biar nggak bingung. Nanti akan tak jadiin satu. Oke, oke, Mem. Oke, Kalau oke. sama itu mau tanya itu sih, Mem. Kalau apa? Oh, apa sih, Mem? Oh, itu. Kalau aku wisuda Mei masih bisa kok wisuda Mei di Mei bisa wisuda Juli enggak ya? Nah, itu pertanyaan default ya. Itu di Nah, email juga banyak. Jadi, Bapak Ibu, juga Christopher ya, kami itu hanya mengurus diseminasi. Apakah kalian bisa wisuda bulan, apa mau? Bulan Juni apa Juli tadi ya? Itu kami tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena yang menyatakan kamu layak bisa wisuda atau enggak itu setelah kamu mendaftar wisuda nanti. Pernah loh, ada mahasiswa ada ujian di awal, kok ujian diseminasi awal, dia nggak bisa wisuda karena ternyata apa namanya? Karena ternyata tadi aku mau ngomong apa tadi lagi tuh. Oh, karena ternyata jenis kelaminnya beda di PD Dikti, guys. Jadi dia itu cowok, tapi di PD Dikti dia perempuan. Terus akhirnya dia belum bisa maju wisuda. Dan ada lagi, ada mahasiswa yang karena transisi kurikulum dari pemerintahan yang sebelumnya dengan pemerintahan yang baru, dan akhirnya jumlah SKS-nya itu ada yang berlebih. Nah, akhirnya dia belum bisa wisuda juga, gitu. Gitu ya, Christopher. Kami itu kan untuk yang wisuda Juli itu kan berarti laporan yudisiumnya diinput secara online ke Dikti itu maksimal tanggal 17 Juni. Berarti apakah yang bulan Mei bisa maju? Sorry, yang diseminasi bulan Mei apakah bisa wisuda? Itu kami nggak bisa jawab. Tapi kalau apakah bisa masuk ke input yudisium online kepada Dikti, itu bisa masuk kalau memang dinyatakan lulus. Gitu, Christopher. oh oke, Mem. Kalau mau hapus mata kuliah di mana ya, Mem? Kamu ke Kaprodi Wah, oke. kalau terkait itu. Oke, thank you, Tapi jangan Mem. sampai tapi kamu harus cek loh, jangan sampai jumlah SKS sama mata kuliah wajib-wajibnya jangan sampai hilang, Oh, enggak. malah nggak jadi maju. SKS saya turah-turah. Oke, Christopher. Oke, thank you, Ada Mem. lagi? Oke, oke. Gimana, Ven? Trivena? Eh, Mohon maaf sudah masuk suara saya, Mbak. Sudah, gimana, Ven? Baik, Mbak Nina, saya mau tanya tentang administrasi, ketentuan administrasinya. Itu salah Mm-mm. satunya kan ada scan KTP ya, Mbak Nina. Nah, kalau di Mm-mm. web itu kan yang tidak ada acuannya, hanya yang KTP-nya itu. Nah, saya mau tanya, apakah hanya satu sisi saja yang isinya data kami yang
di-scan atau dua-duanya bolak-balik itu, Mbak? Terima kasih. Oke, itu cuma yang depannya aja. Coba. Berarti cukup yang ada nama, alamat, dan sebagainya itu? Mm-mm. Oh, Nah, cuma bagian ininya tok, oh ya, ininya aja. baik, Mbak Nina. Yang penting sama ini pasti kan NIK-nya jelas ya. Oh, NIK-nya jelas. Betul. baik. Oke, Trivena. Baik, terima kasih, Ada Mbak lagi? Nina. Oke, sip. Christian Bayu, silakan. Halo, sebelumnya suara saya kedengeran nggak ya, Mbak? Aman, aman. Silakan, Christian. Oke, Mbak, mohon maaf tidak bisa open game. Aku punya dua pertanyaan, Mbak Nina. Jadi Mm-mm. untuk website Sita yang sekarang ya, itu Mm-mm. kalau aku lihat itu untuk rencana periode ujian tuh masih belum kebuka ya sampai dengan untuk periode Mm-mm. April dan seterusnya. Kemudian mau menanyakan pertanyaan template juga ini. Jadi kan masih ada kuliah nih kan aku Mbak. Mm-mm. Jadi kemungkinan besar itu kan bisa mengikuti diseminasi itu kan di bulan Juli. Nah, Mm-mm. mengingat juga akhir semester itu di tanggal 24 Juli, sedangkan pengumpulan terakhir dokumen diseminasi itu di tanggal 8, apakah masih memungkinkan Mbak untuk aku bisa mengikuti diseminasi di bulan Juli? Itu pertanyaan sangat Oke. template Mbak. Kurang lebih seperti Mm-mm. itu. Nggak apa. Oke, thanks, Christian. Oke, saya jawab yang pertama. Itu yang periodenya April belum muncul ya. Jadi gini kan kemarin sempat mau ada, bukan mau ada migrasi kan. Bentar, minta stop share dulu aja. Migrasi dari fbuksw.id ke uksw.edu. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan tim IT-nya, kabitanya itu baru dibuka pas tanggal 6. Nah, ternyata kan migrasinya sudah selesai. Tapi kabitanya belum bisa diaktifkan karena butuh memo yang dari prodi itu. Jadi akhirnya kesepakatan bersama juga dengan prodi dan fakultas, sitanya nanti bulan Aprilnya akan dibuka tanggal 6 itu. Gitu, Christian. Apakah sudah menjawab untuk pertanyaan pertama, Christian? Aman Mbak. Lanjut Mbak ke Oke. pertanyaan yang kedua. Oke, thank you. Pertanyaan kedua, untuk teman-teman yang masih kuliah, itu kan di timeline TTU yang 1 tahun itu ya, itu kan sudah dituliskan juga untuk yang masih kuliah di semester sorry, yang masih kuliah di semester genap itu bisa maju diseminasi periode Juli. Jadi nanti biasanya gini, teman-teman. Pas kalian yang masih kuliah, itu nanti kalian daftar dulu. Daftar dulu, kemudian transkrip nilai yang kami lihat itu, yang kami akan diskusikan dengan Kak Prodi adalah transkrip nilaimu full plus mata kuliah yang kamu ambil di semester itu. Nanti kan dihitung jumlah SKS-nya udah sesuai atau belum, gitu ya. Atau ada juga mahasiswa yang ngambil mata kuliah semester ini karena untuk perbaikan. Misalnya ada juga tuh yang mau memperbaiki IPK terus diganti, kok ganti, ngambil lagi, itu juga ada. Itu nggak apa-apa. Karena nanti kan, saya lupa itu tanggal 28 nggak salah ya, kalender akademik. Kalender akademik KSW. Ntar saya tak buka kalender akademik dulu biar lebih afdol. Jadi nanti tanggal 8 kalian daftar, terus kalau nilainya sudah kami gabungkan, hasilnya dengan kartu studi tetap KST ya. Lalu nanti kalian mengumpulkan manuskrip. Jadi biasanya manuskripnya itu di tengah-tengah. Jadi bukan di awal. Jadi pas tanggal 8 itu, kalau belum berubah ya. Jadi tanggal 8 itu kalian mendaftar, ada yang tanpa manuskrip. Tapi kalau manuskrip udah jadi ya kamu masukin aja. Terus kalian daftar udah, sembari kalian nunggu akademinya dicek, nanti akan ada tenggat waktu kapan kamu harus mengumpulkan manuskripnya. Setelah manuskrip dikumpulkan, nanti kami cek administrasi kalian, apakah sudah sesuai belum. Kalau belum sesuai, nanti kalian perbaiki. Tapi jika pada masa perbaikan kamu tidak memperbaiki, ya berarti kami anggap kalian tidak maju diseminasi, gitu ya. Atau sama juga pas manuskrip, sudah deadline-nya mengumpulkan manuskrip, tapi ternyata manuskripnya nggak dikumpul-kumpulin. Itu kejadian di bulan Maret ini. Kemudian kami koordinasi dengan dosen pembimbing. Saya bilang, Prof, ini ada mahasiswa yang pembimbingan Prof yang tidak mengunggah manuskrip. Apakah memang mahasiswa ini tidak jadi maju diseminasi bulan Maret kemarin itu? Oh ya dia nggak jadi. Akhirnya kami beritahu ke mahasiswa, konfirmasi dan ternyata memang nggak
jadi. Berarti dia tidak layak maju diseminasi periode Maret itu. Begitu juga dengan Juli. Kalau memang dia nggak layak manuskrip nggak, bukan nggak layak, manuskripnya tidak diunggah ya berarti kami anggap dia tidak jadi maju. Nah, setelah itu nanti tanggal 28 itu kan 28 Juli, tahu saya itu kan batas akhir input nilai ya. Bentar. Betul, Mbak. Tanggal 28. Tanggal 28. Nah, tanggal 28 itu kalian batas akhir input nilai, tanggal 29 itu langsung ada eh, pengecekan nilai oleh Kaprodi. Di tanggal 29 itu juga kami akan berikan pengumuman siapa yang layak maju diseminasi yang final. Jadi sebelumnya adalah layak maju diseminasi sementara karena masih ada mahasiswa yang nilainya belum keluar. Lalu tanggal 29 itu adalah mahasiswa yang memang benar-benar layak. Oh, ternyata mata kuliah yang diambil jumlah SKS-nya sudah memenuhi, nilainya juga memenuhi. Contohnya ya, tidak ada nilai E. Ingat ya teman-teman, tidak ada nilai E. Kemudian yang kedua, memenuhi minimal nilai, maksimal nilai D itu adalah 20% dari seluruhnya. Kalau sampai D-mu lebih dari 20% itu harus kamu cek. Terus memenuhi mata kuliah wajib universitas, memenuhi mata kuliah wajib fakultas, memenuhi mata kuliah wajib prodi atau konsentrasi, memenuhi jumlah mata kuliah pilihan. Kemudian yang PBMT minimal C. Oke, sudah sesuai, dia layak maju, tanggal 30 dia bisa diseminasi. Gitu, Christian, apakah sudah menjawab? eh, Mungkin sedikit menyimpulkan kembali ya, Mbak Nina. Berarti Mm-mm, artinya untuk mengenai yang aku permasalahkan tadi tentang nilainya sih, Mbak. Transkrip nilai berarti mm-mm. kami masukkan dulu transkrip nilai yang masih eh, belum ada dengan Tak adanya. gabungan semester genap, belum dengan TTU-nya, nilai TTU-nya. Mm-mm, Berarti artinya belum 1,4 ya minimalkan ya, Mbak. mm-mm. Eh, Enggak. Bukan 144. 144 itu setelah sama TTU. Berarti kalau sebelum TTU 144 kurangi 6, 138 berarti. Iya, berarti 138. Cuman kan aku masih ada satu mata kuliah memang kan. Artinya itu tidak Mm-mm, apa-apa kan, Mbak? Maksudnya nilainya belum ada, di transkrip juga belum ada, jadi aku masukin di Sita, itu masih nggak apa-apa kan, Mbak? Atau mm-mm. harus keluar Untuk yang nilainya dulu Juli. untuk yang Ya, Juli kamu ya? bisa daftar yang Juli. Mm-mm, Berarti aman ya, Mbak? Jadi nggak perlu transkrip nilai mata kuliahnya belum ada di transkripnya, nggak apa-apa ya? Aman ya? mm-mm. Kan, ya karena kamu kan masih kuliah, masih kan belum masuk di transkrip. Oh iya, Gitu. Mbak. Oh iya. Eh, Mungkin apakah Oke. memungkinkan juga. Tapi 24 ya, Mbak. Berarti belum TTS. Belum TAS ya. Berarti belum bisa mengajukan nilai lebih awal. Nggak Iya. bisa. Kamu ini pengen kabeh nek kuwi. Tapi kalau di FIP nggak bisa. Jadi teman-teman yang kalau mau maju Juli jangan gini, Bu, Pak, ini saya mau maju, nilai saya mau majukan seminggu, nggak bisa kayak gitu. Gitu. Malah kamu, Eh, dinilai kamu siapa kok yang ngatur. Soalnya kan nilai itu kan yang ngatur universitas. Gitu. Iya. Tapi kalau misalnya nilai multi BBM juga udah keluar kan kami tetap ngeceknya kan setiap tanggal 29, tanggal 2, nomor piro? Tanggal 29 kan, karena kan setelah tanggal 28 kan dosen-dosen baru input. Tanggal 29 kan baru update sama apa istilahnya diposting nilai kan baru kamu bisa akses gitu Christian. Iya. Baik, Mbak. Kalau begitu udah sangat jelas. Terima kasih, Mbak Nina. Oke, yo silakan Ricardo. Ya, Mbak Nina mau mau bertanya Mhm, yang mengenai mhm, kabitanya itu mhm. bisa pakai yang lama atau yang baru ya, Mbak? Yang lama tuh maksudnya yang fbbksw.id, yang baru Iya, kemudian uksw.edu gitu. iya, iya, Mbak. Oke, itu sebenarnya itu kami pindah itu nggak mengubah isimu sih, sebenarnya itu hanya kami migrasi database-nya kayak pindah lemari gitu loh, dari lemarinya fbbksw.id Berat, terus kami pindah ke uksw.edu, jadi masih sama isinya oh berarti isinya harusnya masih loh. sama ya. Mm-mm, masih sama kok. Terus sama mungkin tadi nggak kedengaran mengenai disitanya itu. Kan kemarin Mm-mm, saya mendaftar yang di bulan Maret tapi nggak lulus berkas. Itu datanya mm-mm. masih sama, Mbak. Itu dia risetnya kapan ya, Mbak?
Oke, kemarin kan jadi hari apa itu ya? Ini hari Rabu ya, Selasa. Itu memang berkasmu belum saya hapus karena kami harus melaporkan itu kan ke fakultas sama prodi pas ada rapat itu. Ya. Nah, nanti hari ini kan akan dihapus. Berarti punya Ricardo nanti dihapus ya. Oh Nanti iya, ya. tolong, kemarin kendalanya apa? Konsentrasinya lupa Mbok Isi apa gimana? Kenapa, Mak? Kendalamu apa kemarin kok tidak terkirim? Eh, Kemarin sebenarnya eh, kendala itu kemarin di maksimal filenya, Mbak. Jadi kayak maksimal filenya tuh kelewat, terus pas di-upload sudah lewat jamnya, Mbak. Berarti kamu uploadnya jam 12 kurang toh, Ricardo? Iya, Nah, itu kamu coba diri itu. Berarti besok kamu submitnya mending beberapa hari sebelum, Ricardo, biar lebih aman. Oke? iya, Mbak. Berarti besok tanggal 6 kamu langsung enggak. Kalau bisa, kalau sama Kak Jin dia bisa langsung bareng. Udah nih ya. Simpan Berat, sementara pastikan hilang ya, Ricardo. oh iya ya, berarti sampai tanggal 6 ya, Mbak, baru reset. Ya, nah. Mm-mm. Ini bisa nanti hari ini bisa di reset. Nanti saya tak bilang ke staff IT-nya. Nanti kamu baru bisa unggahnya tanggal 6 nanti. Tapi Oh, kalau ternyata pihak prodi sudah buat memo, ya nanti kami akan infokan ke teman-teman kalau kabitanya sudah bisa diakses. oh berarti memo sama SK pembimbingnya itu diganti lagi ya, Mbak, yang baru. Bukan diganti kamu, tapi tambahin. Nanti kan Oh, dari prodi akan buat memo baru. oh, Nah, kan terus soalnya buat memo itu kan nggak bisa apa dalam waktu cepat ya, karena harus dicek kan nanti ini namanya dan ini kan kalau sudah sesuai, oh ini dosennya, terus nanti baru dibuat sama fakultas. oh, oke, oke, Mbak. Gitu. Ada lagi, Ricardo? Udah, Mbak, itu. Oke, sip. Thank you. Fan, silakan Fan. Baik, terima kasih Mbak. Apakah suara saya terdengar, Mbak? Mm-mm. Oh, udah masuk, silakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya, Mbak. Saya izin Mm-mm. konfirmasikan periode sebelumnya saya gagal dalam proses pendaftarannya, Mbak. Yang saya lihat di Sita Batu.KSW.edu sekarang, semua dari berkas saya sebelumnya masih ada, Mbak. Namun untuk saya daftar di periode April ini, apakah saya cuma perlu merevisi bagian transkrip nilai, bagian UNAS, KKM, dan juga SK bimbingan terakhir ya, Mbak? Dan sisanya Oke. bisa menggunakan yang sebelumnya. Hmm. Yang sisanya itu yang bisa itu sebenarnya tak buka sekalian ya, aku biar bentar. Oke, Ferdi, saya buka. Oh, sorry. Nah, saya cek dulu ya. Nanti kan punya Ferdi juga dihapus. Yang perlu, yang tidak berubah, ijazah SMA itu masih sama. Transkrip nilai itu kan berarti yang terbaru. KST berarti KST-mu yang terbaru. Tagihan lunasnya yang terbaru, KKM-mu bisa pakai KKM yang ada kan memang KKM-nya kan itu kan. Kemudian pas fotonya juga sama. Kemudian SK bimbingannya kamu ganti dengan memo yang dari fakultas. KTP-nya masih sama. Nah, untuk manuskrip yang pernyataan keaslian TTU tanggalnya kamu ubah menjadi 24 April ya. Tanggalannya aku lupa. Ya, 24 April. Terus hasil uji plagiasi sama skornya masih sama. Gitu, Fendi. Oke, baik, Mbak. Pertanyaan saya yang selanjutnya, Mbak, mengenai Mm-mm. berkas ijazahnya, yang saya lihat di panduannya kan itu kita seharusnya foto bagian depan dan juga bagian belakang nilai kami, Mbak. Saya Mm-mm. izin konfirmasi untuk file PDF-nya, apakah itu diletakkan di dua halaman PDF berbeda atau di satu halaman PDF? Bisa dua-duanya kalau misalnya mau kamu gabungin kayak contoh saya itu boleh. Tapi kalau mau dua halaman yang berbeda itu nggak apa-apa. Sama aja kok. Baik, terima kasih banyak, Mbak. Oke, sip. Thank you, Fendi. Terus ada pertanyaan dari Jonathan. Saya ingin bertanya untuk mengakses Sita, saya perlu persetujuan maju sidang dari dosen pembimbing. Kira-kira apakah saya bisa mengakses Sita sebelum mendapatkan persetujuan maju sidang dari dosen pembimbing untuk menyicil dokumen yang harus dikumpulkan? Nah, itu jawabannya nggak bisa ya, Jonathan. Jadi kamu bisa membuka Sita kalau kabit kamu sudah disetujui. Yang bisa kamu cicil apa? Dokumenmu. Jadi nama dokumennya kamu kumpulin dalam satu folder.
Ntar saya share aja websitenya. Jadi teman-teman bisa ini. Oke. Nah ini ya. Jadi kamu langsung kasih nama. NIM underscore ijazah kamu kumpulin dalam satu folder. Transkrip nilai NIM underscore ini. Acuannya udah ada di sini ya. Kemudian tagih lunas, transkrip KKM udah semua. Berat. Nah, silakan kamu kumpulkan dalam satu folder. Jadi nanti pas kamu mau submit, mau unggah, misalnya udah tanggal 7 itu, tanggal 6 udah divalidasi oleh dosen pembimbing, kamu bisa langsung masukkan di situ filenya. Gitu. Gitu ya Jonathan, apakah sudah menjawab pertanyaan? Oke, thank you Jo. Ini teman-teman lain, apakah ada yang mau bertanya juga? Oke, Geraldi, silakan Geraldi. Izin bertanya, Mbak. Eh, Mm-mm. saya kan masih kurang mata kuliah praktek 1 ya, Mbak. Aku kan minimal 12 SKS ya kalau nggak salah ya, yang terbaru, kurikulum terbaru itu. Nah, kalau yang apa tadi mata kuliah praktek? Ya itu kan minimal kan 12 SKS wajibnya. Mhm. Nah, saya tuh masih kurang 1 lagi, Mbak. Itu kalau misalnya apa ikut diseminasi terus 17 hari setelah diseminasi itu ya, Mbak, harus yudisium ya? C. Kamu kalau secara akademik belum layak ya nggak bisa daftar kira. Oh, oh Saranku ya gitu. kira, Ya. saya jujur ya harus jujur juga bahwa saya nggak bisa menjawab kamu harus mengambil mata kuliah apa karena kan saya tidak tahu kurikulumnya manajemen. Ya. Saran saya kamu bisa email Pak Nadia, apakah atau kamu bisa diskusi dengan dosen walimu. Gitu kan misalnya contoh ya mata kuliah pilihan kan minimal 10 SKS ya kan Ya. punyamu itu terus mata kuliah konsentrasi harus bagaimana kan gitu kan itu kan ada di buku kurikulum coba kamu cek yang 12 SKS ini aku baru dengar soalnya gitu kamu udah Oh, konsultasi sama dosen walimu. eh, kemarin kan habis perwalian itu, Mbak, ternyata tuh kurang mata kuliah praktek itu kan harus ambil apa minimal 12 SKS itu kan, Mbak. Nah, terus kurang kurang Mm-mm. 1 kali lagi. Rencana sih Bul- kalau misalnya ini bisa bisa ambil TA dulu, semester depan baru yang prakteknya itu baru ikut di yudisiumnya, Mbak. Itu nggak bisa ya? Ya, nggak bisa. Oh, nggak. Itu memang di FTI memang kayak gitu. Karena kan budayanya beda. Budaya akademiknya saya tekankannya. Saya kan bentuk penelitiannya pun juga beda ya. Di FTI kan bisa TTU-nya di tengah semester, tengah itu, kemudian yudisiumnya nanti. Tapi kalau di FEB, itu harus mau mata kuliah selesai, di TTU, di semester TTU, terus habis itu yudisium, udah lulus, sudah selesai. Gitu. Jadi nggak ngambil mata kuliah lagi. Nah, berarti saranku kalau memang dari informasi dari dosen wali dan juga kaprodimu kamu harus mengambil mata kuliah lagi ya, silakan ambil semester ini. Jadi kalau memang sudah memenuhi, kamu bisa daftar di periode Juli, gitu kira. Oh gitu. Oke, terima kasih, Mbak. Berarti ini nanti Oke sih. hapus dulu aja ya, Mbak, Mhm. mata kuliah ini ya. Ganti mata kuliah praktek dulu ya. Nah, itu kamu acuannya pakai informasi dari dosen wali sama kaprodimu, Kaprodi. Oke. Oke, siap, gitu. Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, thank you Kira. Oke, teman-teman, apakah ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, oh, Adiska, silakan Adiska. Oh, itu, silakan tuh. Bu ya mau tanya apa? Yang sidang April itu tanggalnya berapa ya pastinya? Wis tak kirim loh, tuh. Masa Email orang mbak us? waca tuh, tuh. Yo, udah tak kirim 24. loh, tuh. Udah buka belum? Di email. Lihat di mana masih WhatsAppmu? Mana Oke, masa Bu. kasih nomormu? Memang kayak gitu, Bu. Nggak pernah baca itu. Sama itu Bu yang Kamu belum di tuh? Cita. Mhm. Itu masih bulan Januari sampai Maret Ibu, nggak ada Aprilnya. Duh, itu udah tak jawab, duh. Oh. Oke, Bu. Kamu barusan masuk mau udah dari tadi? Apa?
Wah, dendul itu. Ki. Tunggu tanggal 6 Mas Edu. Nanti dibukanya tanggal 6. Karena masih nunggu memo dari Prodi bahwa kalian nanti udah punya memo, nanti bisa akses kabitanya, terus nanti bisa akses sitanya kalau kabita sudah divalidasi dosen pembimbing. Gitu Mas Edu. Oke Bu, makasih Bu. Oke, silakan siapa yang mau bertanya lagi? Gimana Bapak Ibu? Sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalnya nanti tiba-tiba setelah selesai ini kalian ada pertanyaan, feel free untuk kontak kami, tapi kontaknya ke email panitia diseminasi ya. Jadi biar satu pintu, jadi bukan email pribadi ke kami atau ke WhatsApp kami. Jadi langsung ke WhatsApp, bukan ke WhatsApp personal panitianya, tapi ke WhatsAppnya pro, sorry, ini sorry jadinya kok otakku gini ya. Kalian WhatsAppnya ke nomor hotline-nya panitia tetek, gitu ya. Feel free untuk tanya. Oke. Jangan lupa ya teman-teman presensi chatnya mana tadi ya. Saya kirim lagi, teman-teman jangan lupa presensi. Saya kirim. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan tutup dalam doa. Oh ya, sebelum saya tutup dalam doa, saya ingatkan lagi. Salah satu yang sering dilakukan, yang gagal kirim itu adalah konsentrasinya lupa diisi. Jadi teman-teman mungkin jedekannya pas ngupload-ngupload file, tapi konsentrasinya lupa diisi atau tanggal lahirnya lupa. Jadi teman-teman pastikan semua field di dalam sitanya keisi. Dan jangan mepet. Mepet itu adalah ketika kalian uploadnya jam 12 kurang seperempat, padahal deadline-nya jam 12. Saya sarankan H-1. Gitu ya. Kemudian cari tempat yang internetnya stabil. Kalau kamu nggak stabil itu bisa pengaruh, bisa time out. Kemudian ukuran file maksimal itu 5. Jangan sampai lebih dari itu nanti lama. Terutama foto, itu dicek juga. Nah, untuk yang publikasi, tolong teman-teman, gunakan proses yang memang sesuai dengan ketentuan TTU ya. Please, kalau ada yang nawarin joki, ayo kak, pakai jasa kami kak, nanti bisa begini kak, itu jangan ya. Jangan pakai jasa joki, kalianlah yang mengerjakan. Apakah mata kuliah pilihan wajib diambil? Karena jumlah SKS saya ambil saat ini sudah 440. Nah, Anissa, ini kan kamu dari manajemen. Saya nggak bisa menjawabnya karena kelayakan akademik itu dari Kak Prodi. Setahu saya, kalau di masa kan ada mata kuliah pilihan, misalnya minimal 10 SKS, misalnya seperti itu ya, misal. Ya, berarti kamu nggak perlu ambil mata kuliah. Jadi, tolong jangan dilihat cuma jumlah SKS-nya ya. Jadi, yang perlu kamu lihat adalah satu, PBMT-mu apakah sudah nilainya minimal C semua? Kalau udah, cek. Mata kuliah wajib universitas udah keambil semua, kewarganegaraan nggak boleh kurang dari C. Kalau udah, cek. Mata kuliah wajib fakultas apakah sudah diambil semua? Kalau sudah, cek. Mata kuliah wajib prodi apakah sudah diambil semua? Jika sudah, kalau manajemen ada konsentrasi ya. Apakah sudah diambil semua? Cek. Mata kuliah pilihan apakah sudah diambil semua? Misalnya 10, minimal 10 SKS. Kalau sudah ya, cek. Oke, kok 10 tadi 12 ya tadi ya. 12 SKS, oke. Kalau sudah ya cek. Kemudian nilai D, apakah nilai D kurang dari 20%? Cek. Jadi nggak boleh sampai lebih dari 20% ya guys. Terus yang terakhir misalnya jumlah SKS-nya apakah sudah 100 minimal 138? Sudah? Cek. Kemudian nilai apakah ada nilai E? Nah, harusnya nggak boleh ada nilai E. Cek. Kalau nggak ada nilai E, berarti udah cek. Apakah ada mata kuliah double? Contoh, dulu ada mata kuliah, terutama teman-teman angkatan 2021 sama 2020 ya. Dulu kan ada statistika dasar. Kalau sekarang statistika deskriptif itu adalah sama. Jangan sampai itu kamu ambil dua-duanya ternyata harus dihapus salah satu, malah ini. Atau yang di apa namanya di IE sama akuntansi, yang sorry akuntansi IE berpikir kritis itu digantikan oleh entrepreneurial skill, ya apa personality apa itu loh yang MU 18. Jadi kalau udah berpikir kritis, ngambil itu misalnya. Terus habis itu ngambil kedobel kan. Jadi tolong itu diperhatikan. Konsultasi dengan dosen pembimbing dan KPD. Gitu ya, Anissa, Fatimah. Sudah amankah, Anissa?
Saya Oke, nggak Bu, bisa terima jawab kasih. gimana. Ya, tergantung dari ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya close. Saya tutup dalam doa dulu deh. Oke, kalau ada, ingat ya, feel free untuk tanya kami melalui email atau hotline kami. Gitu ya. Oh, Ricardo, silakan Ricardo. Mbak mau tanya kembali Mbak, yang Hmm. mengenai apa manuskripnya itu bisa dikumpulkan tanpa manuskrip nggak Mbak? Yang tanggal 6 sampai 8 itu. Ya semuanya di-upload tuh ya Ricardo. Oh harus ada manuskripnya Mbak? Nah, ya iya. Kalau yang tanpa manuskrip dulu itu yang Juli. Oh, Kalau yang April harus April, Mei, Juni itu harus manuskrip final. Gitu. oh harus Memang langsung. manuskrip belum jadi. Semisalnya kayak semisalnya kayak ini Mbak apa? Di itu Mhm. kayak apa? Yang Apa? mau cek Mbak. Bentar, Mbak. Yang plagiasinya Gimana itu kayak Ricardo? gitu Mbak. Oh, lebih dari 30%. Ya, Kalau memang lebih dari 30% harus kamu ubah dulu. Dan kan punyamu kan 30% kan? iya Mbak. Nah kan Masuk. nggak lebih dari 30%. Jadi kan nggak apa-apa. Kan maksimal kan 30%. Oh iya iya. Berarti Mhm. berarti kumpulnya harus langsung final gitu ya Mbak? Iya, betul. Oh Nanti oke. yang lembar pernyataan kesaksian TTU jangan lupa Bu, ganti tanggalnya. Oh Harusnya iya. 24 April 2026. Oh, Itu oke ya. oke Mbak. Terima kasih. Oke. Yoi. Oke, sudah ya. Mungkin dari Ibu Grace sama Ibu Nat. Oh ya, sekarang kami informasikan ya, sekarang untuk panitianya per April ini, yang akuntansi adalah dari Ibu Grace Lati Utama, kemudian untuk yang manajemen itu dari Ibu Kristina, atau panggilannya teman-teman manggilnya Mbak Nat gitu ya. Sebelumnya Mbak Pam, nah Mbak Pam sudah di JIB, sekarang Mbak Kristina. Begitu. Oke, ada yang mau ditambahkan Mbak Nat sama Mbak Cao? Cukup, cukup Kak. Oke, suaranya masuk Thank kok you. aman. Oke, oke. Oke, thank you. Cukup. Oke, kalau begitu saya tutup dalam doa. Ya, saya akan tutup dalam doa ya teman. Mari kita berdoa. Sama sore Yesus, kami ucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu dalam diskusi ini, Tuhan. Terima kasih karena kami sudah bisa memahami apa yang harus kami persiapkan. Kami berdoa, Tuhan, khususnya untuk teman-teman kami yang akan maju di seminasi bulan April ini. Tolong berkati mereka, Bapak, agar bisa menyelesaikan setiap dokumennya dengan baik dan juga bisa mengunggah dokumennya sehingga nanti juga bisa mencapai kelayakan yang baik ya, Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ingin berencana maju di seminasi periode Mei, Juni maupun Juli, kalau Engkau sertai dalam pengerjaan tugas talenta unggulnya, biarlah Engkau berkati prosesnya, sehingga mereka bisa menyelesaikannya tepat waktu, dan juga bisa menghasilkan tetuk yang terbaik, ya Tuhan. Dan juga Engkau sertai agar bisa dalam proses pendaftaran nanti juga bisa berjalan lancar. Tuhan Yesus adalah kami akan melanjutkan kita masing-masing, Kau sertai dalam kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Thank you, Sukses buat ma'am. TTU-nya ya. Yuk.